cepetan dong. Yang kita mengadvokasikan yang sering terlupakan ternyata butuh loh ya, fasilitas tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu untuk memfasilitasi suatu kelompok. Kemudian tadi terkait dengan pengambilan keputusan supaya kebijakan yang sifatnya mengikat ya, kebijakan peraturan yang mengikat terutama di level nasional itu bisa membantu masyarakat untuk mau tidak mau akan hidup dalam lingkungan yang merasa mereka lebih sehat. Itu adalah nah, jadi tidak hanya sekedar edukasi, yaitu kita mengambil lingkungan, diskusi, dan terutama kebijakan. Contohnya advokasi regulasi pangan sehat. Jadi bagaimana kita mengadvokasikan kepada pemerintah, dari level yang regional, dari level daerah, kabupaten, provinsi, sampai nasional tentang masyarakat butuh disediakan pangan sehat dengan harga yang terjangkau. Dengan seperti apa yang kita usulkan nanti kita aplikasikan. Kemudian kebijakan kantin sehat baik itu di sekolah, di kampus, di kantor, kantin sehat itu seperti apa, standarnya, dan kemudian kita sosialisasikan. Program suplementasi misalkan untuk bayi balita, ibu hamil, menyusui, remaja dan seterusnya. Dan kebijakan pencegahan stunting. Dulu sebelum stunting menjadi agenda nasional beberapa tahun terakhir, prosesnya itu ada advokasi dulu. Apa advokasi dari para pakar kesehatan di bidang gizi, kedokteran, yang menyuarakan ini masalah banget loh ini perlambatan pertumbuhan pada bayi balita di Indonesia. Ya kemudian akhirnya setelah beberapa tahun ya dijadikanlah itu stunting sebagai agenda politik nasional. Sebelumnya itu ada proses advokasi yang panjang. Contohnya juga di sini ada advokasi tentang pajak gula, ya, pajak pada minuman manis dan kemasan. Yang biasanya kalau kita bicara tentang advokasi, media utamanya itu disebut sebagai policy briefing. Nah, kemarin policy atau ringkasan kebijakan. Policy itu adalah kebijakan, brief itu singkat. Jadi isinya dokumen ini secara ringkas membahas dari mulai latar belakang kenapa ini penting, seperti apa manfaatnya, data-data statistiknya yang menunjukkan itu selesaikan masalahnya seperti apa, sampai rancangan desain kebijakannya seperti apa, itu dimunculkan dalam suatu dokumen policy. Baik yang levelnya kebijakan kampus, kebijakan daerah, atau sampai kebijakan nasional. Karena apa tujuan atau pembaca utama dari policy brief itu kita harapkan adalah juga pemangku kebijakan. Bukan hanya dari masyarakat, tapi juga para pemangku kebijakan. Mari diajarkan menyusun policy brief. Belum ya, belum sampai sana ya. Nah, nanti kita di sini akan lebih fokus tentang bagaimana kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan advokasi yang kita lakukan. Apa sih bedanya monitoring dan evaluasi? Monitoring itu ketika kegiatan berjalan, evaluasi apa yang dilihat di monitoring versus di evaluasi, apa yang diamati. Berat nih. Minta uang. Ini biasanya evaluasi. Oke, ada yang sudah betul begitu ya pada bagian tentang monitoring. Jadi monitoring dan evaluasi. Monitoring itu ketika kegiatan masih berlangsung, kita memonitor, kita mengawasi apakah segala hal yang terjadi itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Ini sudah masuk minggu keberapa nih? Harusnya kemarin minggu, kalau kita laksanakan minggu 3 itu sudah ada kegiatan ini. Kita cek, kita sudah sesuai dengan timeline-nya atau belum.
targetnya sudah nyampe belum supaya kita tahu kita ada di jalan yang benar. Tadi Brimo gue ada notifkan nggak? Brimo gue ada notifkan nggak? Oke, kemudian kalau yang evaluasi kita lakukan di akhir, belum tentu di akhir program advokasinya, tapi bisa juga di setiap tahap advokasi kita lakukan evaluasi. Evaluasinya tanpa kita minggu yang monitoring. Ya, jadi untuk monitoring untuk menjawab apakah yang kita lakukan sekarang itu sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah sudah berjalan sesuai timeline-nya, apakah kebutuhan dananya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi monitor, kita monitor apakah timnya itu jumlahnya sudah sesuai, semuanya bekerja dengan baik. Ya, ini monitoring. Tapi kalau evaluasi kita menjawab apakah advokasi menghasilkan perubahan. Jadi dari apakah before dan afternya aktivitas yang kita laksanakan itu menghasilkan sesuatu. Nah, evaluasi dan monitoring nanti kita lakukan di setiap tahapan advokasi. Ada juga yang di tengah, ada juga yang di akhir, ada juga yang di awal. Jadi setiap tahapan itu ada monitoring. Contoh monitoring apa indikatornya? Pertama, supaya kita tahu apakah kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar, kita bisa memonitor berapa kali kita sudah ada audiensi dengan stakeholder. Apa itu stakeholder? Yang bersinggungan dengan bahasa ininya pemangku kebijakan, pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan. Jadi stakeholdernya entah itu dari kolektor kampus, misalkan dari Dikanan, prodi, rektorat, itu adalah stakeholder. Mereka yang punya wewenang untuk membentuk kebijakan. Jadi misalnya kita ada audiensi itu ya presentasi, diskusi, ya. Ada audiensi dengan stakeholder. Sejauh ini sudah berapa kali bertemu, gitu ya? Apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum? Kemudian apakah jumlah media advokasi yang kita ciptakan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Nah, itu kita merencanakan yang pakai poster, tadi mau membuat policy brief, mau pakai video animasi, mau sosialisasi di sosmed, itu juga kita monitor apakah sudah sesuai jumlahnya, ya, kualitasnya seperti yang kita harapkan. Kemudian berapa kali kita sosialisasi di masyarakat, campaign ya, kampanye, demonya itu kan demonstrasi, ya, tapi mensosialisasikan ke masyarakat tentang isu yang kita angkat. Jadi kita monitor supaya kita tahu ya, ini sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sementara untuk evaluasi, ya, contoh indikatornya ini biasanya bisa berupa angka secara kuantitatif maupun kualitatif. Kalau yang kualitatif, nah ini bisa contohnya seperti ini. Dari aktivitas kita bertemu dengan stakeholder, ya audiensi tadi, menghasilkan apa sih? Hasilnya apa? Hasilnya stakeholder yang awalnya nggak tahu ternyata masalah ya. Akhirnya mereka punya dukungan atau memberikan dukungan terhadap ide atau rencana kebijakan yang kita usulkan. Jadi secara kualitatif hasilnya adalah ada ini bentuk dukungan dari stakeholder dalam bentuk apa, komitmennya dan seterusnya. Atau juga bisa secara kuantitatif. Ya, secara kuantitatif apa? Misalkan tadi kita sosialisasikan pada beberapa stakeholder, ya, kemudian kita lakukan survei, kita memperoleh data ada berapa persen stakeholder yang menyetujui atau mendukung kebijakan yang kita usulkan. Ya, atau misalkan secara kuantitatif setelah kita edukasi ke masyarakat, gitu ya, berapa persen masyarakat sasaran kita yang mendukung program yang kita usulkan. Bisa secara kualitatif. Kemudian secara kualitatif juga kita bisa evaluasi ada nggak perubahan kebijakan yang muncul setelah kita advokasi berkali-kali. Ya. Kemudian apakah juga ada perubahan perilaku masyarakat sekarang yang dengan topik yang sesuai dengan yang kita angkat. Misalnya kita advokasikan tadi pajak bulan. Ya, setelah kita advokasikan, kemudian ada hasil yang memang diresmikan kebijakan tersebut. Setelah beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kita coba survei. Ya, survei apakah memang ada penurunan konsumsi gula
dampaknya, efeknya dari usaha yang kita lakukan. Jadi kalau monitoring itu fokusnya adalah kegiatan kita berjalan dengan lancar sesuai harapan atau tidak. Kalau evaluasi apa kegiatan kita punya dampak pada suatu kegiatan. Oke, di sini ada logical framework atau perangkat sistematis ya, perangkat berpikir logis untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan akumulasi. Ya, jadi ini tahapannya ada input, activities, output, outcome, dan input. 5 tahapan ini sebenarnya 5 tahapan yang klasik dilakukan hampir di semua program apapun, tidak hanya aplikasi. Jadi ada input atau biasanya ada perencanaan, plan, budget, perencanaan sudah dilakukan, kemudian kita lihat hasilnya dan seterusnya. Nah ini juga sama di aplikasi kita lakukan 5 tahap, ada input, activity, output, outcome, dan impact. Dan di setiap tahapan tersebut ada hal-hal yang bisa kita monitor dan kita evaluasi. Ya, contohnya di tahapan input. Dan di tahapan input kita bicara tentang sumber daya, segala sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan advokasi. Contohnya ada data, karena nanti kita akan menyuarakan suatu argumen. Kita harus punya alasan yang jelas. Kalau misalkan teman-teman nulis skripsi itu harus ada latar belakang yang jelas. Ya, jadi untuk membentuk latar belakang yang jelas kita harus punya data masalahnya itu apa. Kalau tadi kita bicara tentang advokasi perlunya ada pajak pada minuman manis, kita harus ada data. Apakah selama ini minuman manis itu menjadi masalah? Ya, jadi harus ada data konkret terkait hal tersebut. Kemudian ada timnya SDM untuk melaksanakan advokasinya, pendanaannya, siapa yang bisa kita ajak bekerja sama atau sertifikat, kemudian media dan alat komunikasi kita gunakan. Nah, hal-hal yang di bagian SDM ini yang kemudian kita connect. Jadi contoh-contoh indikatornya di bagian input tadi, apakah tersedia data konkret yang bisa menjadi landasan latar belakang di advokasi ini. Apakah tersedia tim yang memiliki kompetensi yang relevan untuk membahas ini. Ada timnya, ada orangnya, tapi mereka punya kompetensi yang relevan. Jadi bahas tentang gizi misalkan, tapi orang-orangnya bukan gizi. Ya, jadi kita lihat, kita evaluasi dari hal-hal yang masuk ke dalam indikator ini. Kemudian tahapan activities. Ya, activities seperti dengan namanya segala macam aktivitas atau kegiatan dari advokasi yang dilakukan. Advokasi kan lebih banyak tentang cuap-cuap ya, yaping. Ya, jadi seberapa sering kita melakukan audiensi dengan kepentingan, dengan stakeholder, kemudian apakah kita sudah membentuk policy brief seperti yang direncanakan, kemudian apakah kita sudah melakukan komunikasi publik dan kampanye publik lewat sosmed kah, apakah secara langsung di ruang terbuka dan seterusnya. Kemudian apakah kita sudah melakukan diskusi atau koalisi untuk tadi menarik mitra, jadi kita bekerja sama dengan beberapa pihak supaya apa kekuatan suaranya lebih besar. Kemudian apakah media pemanfaatan medianya berjalan dengan baik. Jadi ini adalah bagian dari activities yang kemudian setiap kegiatannya bisa kita nilai tercapainya. Kemudian di bagian output. Output adalah hasil langsung, ya, hasil langsung, dampak langsung dari aktivitas yang tadi dilakukan. Contohnya tadi aktivitasnya adalah penyusunan policy brief.
dari audiensi yang keberapa, kita peroleh dukungan atau komitmen dari stakeholder untuk mendukung apa yang kita lakukan. Kemudian ini juga bagian dari audiensi tadi, ya akhirnya isu yang kita suarakan langsung menjadi agenda. Agenda itu artinya sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan, agenda politik. Kemudian ketika kita sudah tadi hasil dari diskusi atau koalisi, akhirnya kita membentuk kerjasama atau koalisi dengan beberapa pihak. Itu adalah output, jadi hasil langsung dari aktivitas. Tahap yang keempat adalah outcome. Outcome ini adalah perubahan jangka menengah. Jadi jangka menengah di sini bisa berupa perubahan pada kebijakan, pada sistem atau praktek yang dilakukan masyarakat. Contohnya tadi hasil dari dukungan stakeholder, hasil dari akhirnya agenda isu tersebut masuk ke dalam agenda politik, akhirnya terbitlah kebijakan atau regulasi yang kita tunggu-tunggu. Ya. Kemudian ada alokasi anggaran yang meningkat untuk apa yang kita suarakan. Misalkan kita ingin meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, alokasi anggaran penyediaan kebutuhan yang posyandu. Kemudian secara berkala setelah dilakukan berbagai aktivitas, akhirnya muncullah itu dampaknya. Ya, ada alokasi anggaran yang kemudian program atau kebijakan yang tadi sudah diterbitkan diterapkan, dan juga ada perubahan praktik di institusi atau di sekolah yang berkaitan. Ya, jadi kalau tadi apa yang kita advokasikan itu tentang program-program di sekolah, program-program di kantor, itu maka akan ada perubahan praktik seperti yang kita harapkan. Yang terakhir adalah impact, dampak. Kalau yang impact ini adalah dampak jangka panjang pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jadi dari apa yang sudah kita usahakan di awal sampai akhirnya muncul nih di sini sudah sesuai dengan keinginan kita, ada buktinya, kebijakannya sudah ada, peraturannya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, tapi nggak selesai, belum selesai. Kita harus lihat apakah memang undang-undang atau kebijakan yang kita harapkan muncul itu berdampak positif terhadap perubahan di masyarakat. Nah, jadi contohnya lingkungannya lebih sehat, perilaku gizi yang lebih baik, status gizi meningkat, penurunan masalah gizi dan seterusnya. Ini harus relevan dengan data yang di bagian input. Kalau tadi di bagian input masalahnya adalah tentang tingginya angka obesitas yang berkaitan dengan minuman manis. Nah, maka di bagian dampak kita harus cek lagi apakah ada penurunan angka obesitas level nasional, ya. Apakah ada penurunan konsumsi minuman manis pada masyarakat, ya, yang harus sinkron dengan data di awal ketika kita bikin latar belakang, yaitu yang kemudian disebut. Yang kalau yang bagian impact itu biasanya kita ukurnya nggak hanya beberapa bulan, tapi bertahun-tahun, ya, karena dampaknya tidak mungkin sudah terlihat dalam jangka waktu yang ini tadi dari 5 tahap ini semuanya bisa kita susun indikator untuk monitoring dan evaluasi. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, ini contoh detailnya dari sebuah kerangka map untuk evaluasi penerapan pajak bulan. Jadi bagian input, activity dan seterusnya. Ini yang bisa saya tambahkan mungkin bagian sini ya, dari setiap indikator itu kita harus menentukan juga itu sumber datanya dari mana, metode pengambilan datanya seperti apa, kemudian waktu pengukurannya itu kapan. Ini dampaknya karena di bagian sumber daya ini banyak tentang data, kemudian tim, pendanaan dan seterusnya. Kita bisa sumber daya dari dokumen, kemudian cara kerja, surat tugas, surat keputusan dan seterusnya. Bisa menggunakan dokumen, data inventaris. Nah, ini dilakukan di sebelum aktivasi atau di bagian awal, ya, supaya kita tahu bahwa apa yang kita butuhkan itu sudah ada. Kemudian di bagian activities, tadi tentang aktivitas yang dilakukan, apakah berjalan dengan lancar, bisa dari laporan
dari kampanyenya, foto-fotonya, liputan media. Nah, ini selama advokasi berlangsung. Kemudian yang berkaitan dengan output tadi hasil langsungnya, kita bisa pakai dokumen hasil, tulis media, ya, kemudian bukti kalau tentang dukungan ya ada surat dukungan, surat komitmen dan seterusnya, atau policy brief, dokumen policy brief. Outcome, nah outcome ini contohnya tadi kita mengukur perubahan pengetahuan, perubahan sikap, berarti ada survei, ada kuesioner, kemudian ada ini tentang dukungan publik, ini ada pemberitaan di media, notulen rapat dan seterusnya. Ya, kalau ada perubahan proses kebijakan, apakah ada naskah akademik, kemudian rancangan undang-undang, itu bisa kita jadikan sumber datanya. Ini jadi kalau outcome dia jangka menengah bisa di 6 sampai 25 bulan setelah aplikasi. Tapi kalau yang impact, nah ini beberapa tahun setelah implementasi kebijakan yang bisa kita lihat perubahan. Ini survei ya, data survei kesehatan, riset konsumsi dan seterusnya. Ini untuk framework KONEF pada advokasi yang levelnya nasional. Ya, kalau misalkan levelnya regional, ya misalkan di level kampus, ya nanti outputnya paling gampang misalkan teman-teman setelah ada audiensi dengan kampus, ada sosialisasi dengan masyarakat, peningkatan pengetahuan mahasiswa, kemudian dukungan dari pihak kampus yang terkait advokasi yang teman-teman. Ini contohnya, jadi ada beberapa yang menggunakannya tidak 5 tahapan, tapi ada yang 4, yaitu hanya dari input, activities, output, dan outcome. Tapi di sini dia detailkan outputnya ada apa saja, outputnya apa saja. Kemudian ada juga yang kebalikannya, ini input, activities, output, kemudian untuk dampaknya dia detailkan lagi. Ada outcome yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang, ada yang tingkat. Ya, ini bisa didetailkan tergantung dari indikator yang akan kita periksa itu apa saja. Ya, atau topik yang akan kita angkat itu lebih baik dievaluasinya seperti apa. Ya, tapi secara umum bisa menggunakan 5 input, activities, output, outcome, dan tingkat. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, ini berikutnya tinggal diskusi. Jadi nanti silakan dibentuk 4 kelompok, ya kita dibentuk saja 4 kelompok. Nanti teman-teman buat langkah monitoring dan evaluasinya, kita pakai yang seperti ini. Jadi ada inputnya, indikatornya apa saja, nanti metodenya mau apa untuk mengevaluasi tersebut, kapan diukurnya. Ini ada 4 advokasi. Untuk yang kelompok 1 nanti tentang advokasi penyediaan air minum gratis di kampus. Jadi semuanya konteksnya di kampus ya. Kelompok 2 tentang kantin sehat. Jadi advokasi penyediaan kantin sehat di kampus. Yang ketiga advokasi program sarapan sehat mahasiswa. Isinya mau seperti apa saya bebaskan. Kemudian yang terakhir kelompok 4 nanti advokasi Car Free Day ya, hari bebas kendaraan di kampus untuk menciptakan lingkungan kampus ya. 1, 2, 3 kelompok, kemudian ya kita hitung dulu 1 sampai 4. Satu. Berapa? 4.
Wah, kamu berapa? Kamu berapa? Tuh kasihan tuh akilnya tuh. Aina. Sama ini kan? Ah, ketemu dua orang itu lagi. Sama Aina lagi Oh, kita buat PJ. Kita yang apa yang mana ya? Kamu apa? Tiga. Lo harus sama dia sih. Gue berantem aja sama dia. Siapa sama? 13/5. Ada yang dua, ada yang tiga. Kenapa? Oh, dia mau ke kamu sih. Ini bertiga nih. Impact. Kamu apa? Aku outcome-nya. Outcome-nya aku ya. Aku sama Zara deh. Sisanya tinggal output sama Input. Kalian input. kamu input. Output. Baca nggak? Gini. Nah, ada kerja aku sama dia. Baca dulu dah, udah dengar.
Jadi gas meeting. Bisa gimana ya? Terus sendiri dulu nggak sih? Ya udah, ngapain? Mbak Akila yang Ya di semua. Apa itu? organisasi apa sih? HMPS. BEM nggak sih? Apa? BEM. Udah belum? Udah belum? Ya lagi. Kan tema advokasi kita dong, kita advokasi. Enggak nih bener ya. BEM, BEM, BEM advokasi ke kampus. Ini datanya sama dia. Sana terus. Datanya kita dari mana ya? Ambil Stop. Kamu mau wanita? nggak mau di sini. Ya pas kamu. Izin. Sana. Udah dingin tuh. Ya udah sana. Pergilah. Masih mau deket juga sana. Di sini aku bacain. Gak mau. Nih, aku tulis nanti kamu giniin ya benar apa enggak? Kan ini kan tim aplikasi terbentuk BEM. Dan ini kita apa namanya? Mahasiswa. Itu. Oh, jadi nggak usah Mahasiswanya itu objeknya. jangan pakai ayatnya tersedia. Kita tuh pengen. Oh iya. Soalnya tuh pernah nggak sih dulu siapa ya? Iya pernah nggak soalnya nggak sih apa ya? Itu HMPS. Gimana ya cara bilangnya? Itu HMPS. Atau HMPS? Terus apa lagi? Dapat kebutuhan air. Mending kamu nulisnya di sini dulu deh. Yeay. Kok ada line nih guys? Kayak buku gitu. Kita mau bikin ada lain. Ini udah nggak usah jauh-jauh. Sini aja. Udah 3 berarti. Sampai kapan aku menangnya ini? Lah kali kenapa pas habis itu kamu lolos semua? Tak. Tim tak siapa tadi? Tim apa tadi? Tim advokasi. Pertama itu kok ini jangan pakai yang ini aja. Nah, kayak advokasi. Apa namanya tadi? BEM. Atau HMPS. Yang ini ekonomi. Ya. Aku punya ini. Bilangin kalau mau bapak please. Kita teleponin ya. Om. Hanifah milih tab saya om. Tolong dibalikin om. Pasti langsung dikasih. Data kebutuhan airnya dari apa? Gimana cara bilangnya dari Gform? Dari survei yang dilakukan. Iya survei. Sama yang dilakukan. Ini nanti gue telepon bapak lu. Nanti gue telepon bapak lu. Iya. Beneran persis. Gue telepon bapak lu. Apa ini ya? Beda kok. Oke. Sekian kalau udah ganti dong om. Nanti kalau misalnya gitu ya dikasih. Terus kasih om. Lo beli teh. Kan? Apa tadi? Ya mau nggak? Ya mau. Ya kasih nomor bapak lu. Dulu ini dulu. Survei Gform apa? Survei Gform apa? Itu aja. Survei melalui
Ayo, M E L A L U I. Pada Singkong. seluruh mahasiswa nggak sih? Yang disebar. Udah gitu aja nanti dijelasin. Terus apa lagi? Kerjasama kampus. Kerjasama dengan kampus untuk menyediakan air minum. Enggak. Untuk menyediakan air minum. Untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa. Ini nggak sih? Iya, kampus ini. Nah, apa lagi? Rencana advokasi kesusahan itu gimana? Ya gimana cara? Mungkin kalau misalnya selesai ini gua rencana advokasi itu tuh kayak kita rencananya mau advokasi ke kampus itu gimana? Step by stepnya gimana? Ibunya tulis apa ya? Wah, Ini apa? kalau kamu bang nanya ibunya. Jangan yuk, kalau kamu Kayak coba deh kamu baca ini. Aku nggak ngerti anjir. lu paham nggak lu yang ngetik kok? Kan ini nih, dia kan minggir contohnya dari ibunya. Ya udah, kita satu nama asosiasi terbentuk. Yang ini kan BEM, jatah BEM kan yang survei itu dan advokasi kan belum. Mitra koordinasi kan maksudnya tadi kita minta dulu buat ke kampus kan, baru nanti dapat dana. Habis itu mitra koalisinya sama kampus rencana advokasi khusus. Oh, koalisi. Berarti ini skip. Nah, langsung ke rencana advokasi. Mana aku tahu. Proposal. Iya, Kita bikin proposal. Rencananya proposal. Terus Sumber datanya dari survei tadi. ya terus metode pengumpulannya ya survei. Waktu pengukuran Survei form sama apa? Satu doang. iya, terus metode pengumpulan data juga survei. Jadi satu kan Survei. Terus waktu pengukurannya kapan waktu itu nggak tahu. kayaknya 2025 nggak sih? Aku tahu 2025 nggak, bulannya itu loh. Agustus aja udah. Bulan Agustus. Kayaknya 2025. Kayaknya bukan pas kita semester 3 deh, semester 2. Nih, das. Enggak, ini cuma buat coret-coret aja dulu. Siapa yang nulis? Maksudnya pas kita langsung gabung gitu. Oh ya, isi. Maksudnya enggak. Coba Dikumpulin. kamu udah selesai nulisnya belum ya? Enggak, coba tanya. Oh, udah ya. Apa nih ini? Ini Orni. Ini kayak gini bukan inputnya. Kita selesai. Masih BEM ya, data kebutuhan air survei melalui kerjasama dengan kampus untuk menyediakan air minum. Sumber datanya seperti metode pengumpulan survei. Ya. Terus kita nulisnya gimana? Apa mau diinin aja? Dia di kelas dia. Ini ya tambahin sumber dananya dari mana? Kampus lah. Kan berarti kan kita koalisi sama kampus dulu. Iya, bisa ditulis. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya ini minta koalisi buat advokasi kan. Karena kan itu tujuannya kampus, jadi kita tuh kayak Soalnya di catatanku kan indikatornya ada data buktinya, masalahnya kan dari survei kan. Terus tim SDM-nya HPS sama BEM kan. iya, Dananya dari kampus. Dari kampus. Iya, dari kampus. Jaringan mitranya kampus Kampus. sama
Ya maksudnya kayak rektor, dekan gitu dah. Yang media alat komunikasinya itu. Nulisnya gimana? Kertas ini apa yang tulis? Kamu yang tulis? Nih, coba. nggak punya kertasnya. Balas juga. Nah, Ina, minta kertas nah. Loro nah. Ini aku ada nih. Nggak apa-apa Ina. Aina. Kainai. Tuh nah. Berarti dari gimana? Dari mana? Di sini. Berarti kita nulisnya input 1 input. Kamu tulis di sini deh biar ada kayak gimana tulisannya. 3 dong, 1 sih. 1, 2, 3. Belajar Input. terus habis itu di bawahnya kayak bintang atau apalah itu serah. Itu indikator contoh. Indikator apa? Indikator Keberhasilan. Enggak ada harus dong. Iya harus ya. Indikator aja. Indikator aja nih. Indikator aja. Titik 2. Strip. Yang advokasi. Titik 2. BEM dan HMPS. BEM atau HMPS. Garis merah. Terus yang kedua, data Ilmiah. bukan jangan ilmiah. Data atau bukti. Bukan, data survei kebutuhan air mahasiswa. Kebutuhan air aja. Zaman. Terus dana advokasi, enggak, kerjasama dengan kampus untuk menyediakan air bersih, Air bersih. air minum, serta sumber untuk air minum, serta mendapatkan dana untuk membeli air minum. Enak? Tapi aneh gak sih menurut lu? Nggak bener kok. Terus rencananya Rencana advokasi kepada kampus. Kepada kampus. Menggunakan proposal pengajuan ketersediaan air minum gratis. Minum gratis di kampus. udah. Yaudah. Itu udah. Judulnya udah gratis di kampus. Yaudah, habis itu sumber datanya Bintang lagi di bawahnya itu, bintang sana ujung sumber data. Survei. Nggak, titik dulu didapatkan dari strip lagi. Enggak, didapatkan dari hasil survei yang dilakukan melalui Google Form. Survei online ding, ngerti survei online. Jipang kan udah pasti online nggak sih Jipang? Google Form, dah. Habis itu bintang lagi metode pengumpulan data.
Yang kedua survei. didapatkan dari hasil salah Survei. enggak salah Survei aja. metodenya tuh ini bukan kata-kata bukan didapatkan, kata-katanya itu adalah menggunakan Syaratnya jangan apa? tipek 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 ada nggak? Ada. Tapi yang bahasa Ada nggak? Kalau bisa kan pakai yang baca. mau coba pakai yang bahasa kok. Nggak nanya. Mau bilang Kak Akila. Akhirnya juga please. Kak, kamu peduli kan sama aku? Enggak kan akhirnya? Peduli Kamu aku. nggak Peduli aku. akhirnya kamu nggak peduli kan sama dia? Kan akhirnya kamu nggak peduli kan sama dia akhirnya. Nulis Apa Chan menggunakan apa? Suruh. menggunakan survei online. Ya udah nanti aja. Nanti dulu ya yang kedua. Enggak sabar kalau bentar lagi kok. Kecil aja bawahnya kurang. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Nanti aja, astaga. Makanya yang kedua dulu aja. Ya Enggak, aja. jangan. Selanjutnya. Udah Enggak bener tadi dicoret. Diam. Diam, chill. Ayo, Pak. Udah di sini aja. Mau kenapa sih? Enggak mau. Ada LCD. Enggak cepat NP nih. Gunakan LCD biar aja. apa itu? Menggunakan. Di sini ya. No. Gunakan. Jadi zombie dia takut. Gunakan Ini sudah merah ya. menggunakan survei Online. online. Kata-kata gue itu. Periode, waktu bulan, bintang lagi. Waktu pengumpulan kayak gini loh sebelum. Berarti sebelum kan? Enggak lah. Waktunya lama. Iya sebelum advokasi. Sebelum advokasi dalam kurung. Yang sebelum titik 2, sebelum advokasi. Sebelum advokasi titik 2. Sebelum advokasi. Ini pengumpulan. Iya. Waktu pengukuran. Titik 2, Titik 2. Sebelum advokasi. sebelum advokasi. Dalam kurung. Dalam kurung. Periode. Aduh. Mei Bohong banget. sampai Agustus 2026 2007 ya tetap kurung dong sayang dah Judulnya enggak? nggak mas ngapain Ini ada advokasi penyediaan kantin. Kenapa kalau dilaprak tulisanku nggak sebagus ini? Tapi kurang ya. Hah? Udah? Iya. Lu kenapa? Kita disuruh belanja lagi. Pan, kita disuruh belanja lagi. Gara-gara? Dua atau tiga gitu. Soalnya yang sebelum diacak kita udah call. Hani, nanti kamu mau pulang ya? Nanti kamu mau pulang. Oh ya.
Kenapa? Kalau di kosnya Mama kan enggak? Iya, Nggak usah deh. Nanti kamu nyontek. Siapa? Di sini aja sama siapa? Enggak jadi. Kenapa? Kita kan baca. Aku mau pergi juga. Mau ke rumah saudara. Nanti jam 2 aku balik lagi. Iya. Nanti kamu jam 2 kan? Ikut kan supaya gitu. Setelah? Siapa tahu kamu ikut yang kelas apa gitu. Jangan ya Hani. Enggak. Kamu pinter gambar ya. Kenapa kamu nggak masuk di kafe? Hah? Kenapa kamu nggak masuk di kafe? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata lama ini. Perut aku tuh kadang sakit, terus kadang enggak, kadang sakit. Kayak hilang gitu. Wawancara mahasiswa lagi. Masyarakat apa saja? Aku juga udah 2 kali belanja kok. Aku satu. 2 deh sama kelompok yang lama ya. Iya, sama kelompok yang lama. Setelah dan sebelumnya. Ya udah sesuai jadwalnya masih. Kita bagi baru sekali tapi. Sesuai jadwal aja udah. Ya, Kami juga udah 2 kali. bagi baru sekali. Kita bagi baru sekali. Bagi baru sekali. Belanja baru sekali. Satu bulan. 2 kali. Ya. Itu hanya 2 bulan. Terakhir. Terakhir. Harusnya aku terus. Paketku mau nyampai. Apa sih? Ada yang udah siap? Oh, Jasmine mau. Makasih Jasmine. Untuk kamu. Sini aja. Diri apa? Oke, Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Jadi di sini aku mau saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai advokasi penyediaan air minum gratis di kampus.
Yang pertama itu ada input, indikator itu tim advokasinya itu BEM atau HMPS fakultas terkait. Kemudian ada survei kebutuhan air, kerjasama dengan kampus untuk air minum serta mendapatkan dana untuk membeli galon. Kemudian rencana advokasi kepada kampus menggunakan proposal pengajuan ketersediaan air minum gratis di kampus. Kemudian sumber datanya didapatkan melalui hasil survei yang dilakukan secara online. Metode pengumpulan data itu menggunakan Google Form dan periode waktu pengukuran itu sebelum advokasi. Kemudian Aktivitas gitu. terus aktivitasnya itu ada riset dan pemetaan titik air minum di kampus, audiens dengan rektorat dan juga biro Sarpras, dukungan sivitas akademika, edukasi dan kampanye, poster ataupun konten media sosial, advokasi kebijakan dan pembangunan fasilitas untuk menyediakan air minum di kampus. Outputnya adalah usulan penyediaan air minum gratis telah disusun dan diserahkan kepada pemimpin kampus, dalam hal ini dekan ataupun rektorat. Kemudian jumlah pertemuan dengan pemimpin kampus terlaksana, jumlah kegiatan kampanye juga terlaksana, dukungan dari BEM, organisasi, mahasiswa, dosen juga diperoleh oleh tim advokasi. Rekomendasi penyediaan dispenser. Sumber datanya ada proposal, policy brief, laporan edukasi, dokumen audiens. Metode pengumpulannya, dokumentasi kegiatan, monitoring pelaksana, dan laporan kegiatan. Waktunya adalah setelah setiap kegiatan advokasi selesai. Kemudian ada outcome. Itu tuh outcome-nya itu ada penurunan konsumsi minuman manis. Mahasiswa dapat beralih dari minuman kemasan tinggi gula ke air putih karena sudah ada air putih gratis, jadi bisa efisiensi ekonomi untuk gizi yang lebih baik. Jadi mahasiswa dapat menghemat biaya untuk membeli air minum, baik air minum kemasan ataupun air minuman tinggi gula, sehingga bisa membantu untuk penghematan uang jajan. Terus mengurangi sampah plastik ini sejalan dengan tujuan kampus untuk menjadi kampus yang ramah lingkungan, sehingga mahasiswa dapat membawa tumbler dan mengisi air minum ketika habis dan tidak membeli air minum kemasan. Kebijakan dan regulasi diberikan, pengesahan SK Rektor terkait penyediaan air minum gratis dan regulasi pembatasan plastik sekali pakai di kampus. Alokasi anggaran dapat meningkat karena adanya anggaran rutin universitas untuk pengadaan, perawatan alat, dan uji kualitas air berkala. Kemudian program dan kebijakan diterapkan, memasang dan pengoperasian fasilitas water station gratis di lokasi-lokasi strategis di kampus. Dan terakhir ada impact. Lingkungan kampus dapat lebih sehat karena akses air minum yang aman dan layak terjangkau. Konsumsi minuman manis menjadi menurun karena akses air minum gratis menjadi lebih mudah. Kebutuhan cairan mahasiswa kampus dapat terpenuhi dan terhidrasi dengan baik. Menurunkan risiko dehidrasi dan berkurangnya minuman tinggi gula yang menjadi risiko penyakit. Lingkungan kampus dapat lebih bersih dari botol plastik sekali pakai. Sumber datanya survei kesehatan mahasiswa, penjualan botol minum plastik yang menurun, penjualan minuman manis atau tinggi gula yang menurun, data pengembalian galon. Kemudian metode pengumpulan datanya survei penyebaran G-form ke masyarakat, survei kantin dan koperasi penjual botol minum atau minuman manis, wawancara masyarakat kampus terkait penyediaan air minum waktu pengukuran sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan dalam kurun waktu 1-2 bulan setelah pelaksanaan. Oke, ya. Terima kasih untuk proposal. Ya, kita dulu. Outputnya usulan penyediaan air minum gratis telah disusun dan diserahkan kepada pimpinan kampus. Jumlah pertemuan dengan pimpinan kampus terlaksana, jumlah kegiatan kampanye terlaksana, dukungan dari BEM, organisasi mahasiswa. Sampai ini tadi yang jumlah
kegiatan. kunjungan, Oh. audiensi. Nah, itu lebih cocoknya dijadikan yang indikator di bagian aktivitas. Kan aktivitasnya sendiri kan audiensi, Ya. sosialisasi, kunjungan, gitu kan. Nah, makanya dievaluasi adalah itu berapa kali sudah berkunjung, berapa kali sudah sosialisasi, gitu ya. Termasuk tadi usulannya sudah diberikan, itu adalah bagian dari evaluasi di tahap activity. Nah, kalau yang di bagian output, hasil dari aktivitas audiensi tadi itu apa? Terus kemudian coba yang outcome. Tadi kayaknya ada yang kayak harusnya digeser. Penurunan konsumsi minuman manis, efisiensi ekonomi untuk gizi yang lebih baik, pengurangan sampah plastik, kebijakan atau regulasi yang diterbitkan, alokasi anggaran meningkat, Kebijakan apa? kebijakan atau regulasi diterbitkan, pengesahan SK Rektor terkait penyediaan. Itu adalah output. Jadi hasil dari audiensi tadi, akhirnya rektor mengeluarkan surat keputusan, mengeluarkan SK, gitu ya. Baru dari sudah ada nih kebijakan, sudah diterapkan, dampaknya apa? Peningkatan konsumsi air putih, penurunan konsumsi minuman manis, itu adalah outcome. Kalau nggak salah ada yang terulang 2 kali ya, penurunan konsumsi manis. Outcome sama impact kalau nggak salah. Iya. Ya, itu harus spesifik mau di mana. Ya, kalau tentang penurunan konsumsi manis mungkin di outcome. Ya. Nah, impact jangka panjangnya dari penurunan konsumsi manis itu apa? Ya, itu yang kemudian jangan sampai ada yang oke. Ya, mungkin itu aja nanti bisa di revisi aja nanti. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 1 silakan bisa memilih kelompok mana yang berikutnya. Itu apa bro? Itu yang Reva. Ya. Oke, silakan. Hari bebas kendaraan. Iya kan. Ini sih paling susah. Mas kamu ini mending aku buka 2 hari sekali terus aku bersihin pakai alkohol atau enggak? Sama sekali lah. Sempit ya? Susah kan dimasukin? Jadi capek. Dulu awal-awal tuh paling susah. Iya. Ini nih paling susah. Aku juga kan. Aku juga. Tapi aku nggak paham. Aku cuma rasa. Kak Sade. Kak Sade juga kan. Iya, aja kok. Kade. Kalau di Bekasi apa? Logat. Accent. Ini Betawi kan. Dulu lah kalau itu bisa malam. Tapi ini Bekasi agak sih. Tadi bisa aja nyablak gitu. Tiga kan aplikasi loh. Itu bisa pakai. Tuh, makan siang kapan? Makan siang. Aku mau nganterin mama, bukan ada mama. Kamu makan siang apa?
Kamu jangan nanya aku langsung pulang nih. Kalian masak-masaknya kapan? Habis ini kumpulin duit. Ya udah, aku malasnya di Olive aja. Tau gak sih, aku nggak bisa pakai jari lagi sekarang. Ya Allah. Gimana caranya? Kamu rekam ini ya? Kita kan Handi apa jadwal kan masih awal bulan, tapi susah jadwalnya. Aturan kalau kamu sama kita aja bilang. Gimana kan? Masak malam. Apa? Nampak lebih parah orang itu. Kita masuk untuk hari ini. Kan itu bisa ditaruh di kulkas kan kalau udah dipanenin. Aku nggak dipanen dong. Kalau misalnya dikukus, boleh taruh kulkas. Iya, iya maksudnya ya. Maksudnya biar si Rama aja yang goreng bakso alisnya Kak Tito. Iya. Jadi kita bikin adonan gitu. Enak dulu, enak apa enggaknya? Iya. Menunggu wifi yang sudah begini. Apa tuh? Update. Oh, Kamu udah update Hani? Belum. Iya, ada update Hani. kamu udah? Baru update yang apa namanya versi 8, terus disuruh update lagi yang 8,5. Kamu Kenapa banyak update sih? Gue juga update nih. Ya kan yang ini wifi harus stabil. Wifi nggak boleh pakai. Makanya aku iya. Kenceng banget di sini. Ngomong di sini kenceng. Bukan kenceng ya, gedenya. Kalau di pos kalau bisa kamu cari Nanti di kalau udah ya. Udah muncul. Kemudian ada komitmen pimpinan kampus ini juga koordinasi internasional ini. Kill. Pernah lihat nggak? Gmail. Jadi kalau yang outcome ada Di FX ini. Iya. Apa aku ya? Aku lupa. Enggak, kebanyakan kelompok. Udah ini terakhir kan aku nanti aku kasih link buat kalian. Apa? Aku kasih link. kendaraan bermotor. Aku nggak mau terakhir. Nggak mau terakhir. Tapi demi kesehatan. Udah. Nggak mau terakhir. Ini stres banget. Ya kan stres banget. Gue tau kenapa yang dipilih. Susu. kelompok gak ada satu. Oh, ada susu. Sama dia ayam kecap. Ayam kecap. Iya. Oh, ayam kecap. Iya. Rizka aku ingat. Aku lupa iya kemarin ngebon Rizka. Barusan kepilih. Tapi nggak apa nggak sih? Iya nggak apa-apa. Natriumnya nggak ada. Tapi emang nggak boleh. Kecap emang nggak boleh. Nggak boleh. Mau baca kan pakai kecap. Mau baca? Nggak boleh. Iya. Kan waktu itu hanya pakai kecap gimana ya? Iya. Iya. Gue jujur udah muak sih. Besok gue mau makan. Itu apa sih? Kan lu makan. Aku sebenarnya mau jalanin saya kenal. Kayaknya semester depan deh kita yang cari rencana. Ini sedang bawa es batu. Berani.
duitnya udah habis. kampanye media dan publik Enggak, soalnya itu kita ke WU-nya 100.000 padahal. 100.000. Tapi 50 dulu, 50 dikit. Kamu tuh masa 100.000? Kalau kita 25 sumber data, laporan kegiatan, temuan, materi kampanye, dokumentasi, metode pengumpulan, observasi kegiatan, training media, wawancara singkat, waktu pengumpulan sama advokasi. Selanjutnya untuk output dengan contoh, kondisi brief telah disampaikan sejumlah objek setelah pelaksana, berupa objek pelaksana, kamu setuju nggak minggu depan aja? Enggak tahu ngikut siapa. Aku tim banget. Aku tim banget. Kalau minggu depan ayo, kalau minggu ini ayo gitu. metode pengumpulan, dokumentasi, monitoring media, pengumpulan setiap kegiatan, outcome-nya ada indikasi contoh, perubahan pengetahuan dan sikap, meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang manfaat sehat, meningkatkan sikap positif terhadap kebiasaan masyarakat sehat, perubahan kebijakan, bagus menetapkan program arah Ada berapa buat kita belum? sehat dengan pengadaan Iya. perilaku, presentasi mahasiswa yang rutin sarapan sehat meningkat, sumber data, survei pengetahuan dan sikap, kemampuan kebijakan, laporan teknis, metode pengumpulan survei, wawancara, SDD, waktu pengumpulan 3 sampai 16 Gue yang udah banyak yang diambil arah itu. Kan ada juga kan? hingga indikator contoh penurunan kejadian gastritis akibat rapat makan, satu sisi mahasiswa membaik yang menjadikan kesejahteraan mahasiswa dan berdampak meningkatkan prestasi akademik, sumber data laporan penjualan menu sarapan sehat dicari, metode pengumpulan data, analisis survei kebiasaan sarapan, observasi penelitian menu kantin sehat, waktu pengumpulan 6 sampai 12 bulan setelah implementasi program. Oke, terima kasih untuk Iya, 082.
bulan ya. Iya. Buat 3 bulan ke depan. Atau habis itu habis Juli, Agustus, September. Nah nanti pas Oktober kamu 14.000. Kalau misalnya kamu mau bayar, dan kamu minta kamu 14.000 boleh per 3 bulan. Ya kali punya aku. Analisis dokumen hasil. Waktu pengukuran itu setiap rangkaian kegiatan selesai. Lalu yang keempat adalah outcome dengan indikator perubahan pengetahuan atau sikap. Perubahan pengetahuan atau sikap itu berupa meningkatnya pemahaman pimpinan kampus dan mengelola fasilitas akan meningkatkan prestasi mahasiswa. Positif pedagang kaki terhadap catatan standarisasi dan pembinaan perusahaan. Kemudian ada komitmen dan dukungan politik dengan pernyataan komitmen. Pernyataan komitmen resmi dari rektor atau wakil rektor untuk mewujudkan kader sehat. Lalu ada kesepakatan alokasi anggaran universitas untuk pembinaan atau subsidi sarana kader. Lalu ada perubahan proses kebijakan peraturan atau SK Rektor tentang kebijakan kader sehat dan layak edar. Pembentukan tim pengawas atau kelompok kerja kader sehat dengan sumber data dari survei, persepsi atau pengalaman pimpinan dan pedagang, dokumen resmi SK atau membuat rapat koordinasi rektorat dengan metode pengumpulan data, survei kuesioner, wawancara mendalam, fokus grup diskusi, dan analisis teks kebijakan selama waktu pengukuran 6 sampai 24 bulan setelah inisiasi gerakan advokasi dalam usaha. Lalu ini yang terakhir ada impact dengan indikator regulasi standarisasi kantin sehat diterapkan secara konsisten di seluruh area universitas. Peningkatan ketersediaan, variasi, dan penjualan mengembangkan kondisi seimbang di area kampus. Kantin kampus bersertifikasi higienis dari Dinkes dan seluruh gerai pemajan informasi atau label sehat dengan sumber data berupa laporan berkala, kelompok kerja kantin sehat, data penjualan pedagang, rekam medis berkala klinik kampus, survei berkala konsumsi pangan mahasiswa. Dengan metode pengumpulan data, analisis dokumen laporan tahunan, analisis data sekunder berupa penjualan dan kesehatan, survei sampling kesehatan mahasiswa dan dengan waktu pengukuran kurang lebih 2 sampai 5 tahun setelah implementasi dan pengesahan kebijakan tersebut. Demikian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantin sehat ya. Tadi yang teman-teman tuliskan di outcome. Ya, outcome. Ada yang komitmen, tadi ada SK rektor, segala macam itu. Semuanya itu masuk output. Sebagai hasil dari audiensi, hasil dari sosialisasi, gitu ya. Akhirnya adalah perubahan kebijakan. Ya. Jadi outcome-nya malah di situ belum muncul.
Jadi data yang ada di impact, data-data impact itu bisa sebenarnya sama seperti apa yang ada di intinya jangan munculkan istilah yang lain sendiri apa. Oke, mana ada ya. Jadi jangan tuliskan apa yang kamu rasa ayat ini. Saya akan menyebutkan penampilan kalian nggak sih jadi gimana? Tapi ya, use your own untuk silakan direvisi. Oke, teman-teman semuanya, nanti silakan masing-masing kelompok bisa merevisi sesuai tadi apa yang kami revisi. Nanti silakan bisa dikumpulkan ke meja saya. Jangan lupa tuliskan nama anggotanya, timnya, dan lengkap, kelasnya juga. Oke, itu saja untuk perhatian siang hari ini. Kita coba dengan mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geraha